Ini Pak, Sinyal sekarang kau begini ngomong Pak ya. sekarang. Sekarang Bapak gini Pak. Sedangkan Bapak sendiri menggunakan cuma terjemahan aja. Kalau kami original teksnya kami baca. Ya. Ayo. Oke. Ayo. Artinya ada terjemahannya. Artinya juga ada terjemahannya, ya kan? Iya, iya. Bahkan artinya. direvisi lagi. Coba cek Iya, direvisi dari mana Pak? Datanya coba mana cek Pak? Datanya mana? postinganku. Datanya mana Pak? Ada cek Ayo, postingan aku TikTokku, MUI. nggak ada waktu. Ayo. Ayo, Iya, revisi dari mana Pak? Cek postinganku. Cek Revisi postinganku, itu ada beritanya. Baik Pak, sekarang saya jelaskan ke Bapak ya. Sekarang saya Mau revisi jelaskan ke dari Bapak. Sedangkan Nah, dia inilah remis mengatakan- lagi. Jangan kau Sekarang dia tunggu dulu Jangan Pak. turun. Kalau mau apa? Kasih orang bicara, jangan kayak anak-anak. Sekarang begini, dia mengatakan kalau Al-Qur'an direvisi sedangkan Biblos Artinya sendiri terjemahan original teksnya sudah direvisi. juga Contohnya di situ. seperti Coba cek postinganku, Markus Jangan asumsi. 15:28 itu tidak ada di original teks tapi bisa muncul di terjemahan. Dan sekarang udah terbongkar kalau itu diambil dari Yesaya. Kau jawab dulu. Ayo. Bung. Ayo katanya nggak ada revisi ya. Ger, Kau yang postingan kau kan Alkitab. katanya kan hoax tuh, Ger, yang postingan kau rata-rata kan ketahuan Kan beritanya kubi- tuh gagal semua tuh. Lah tetap kau dulu. Kau Aku hoak lagi. Hoak dari mana lagi? Hoak lah. Inilah kau. Yang mana postingan? Yang mana postingan Ayo. kau yang Coba betul? Rata-rata Cek hoax aja kalau nggak informasinya. percaya. Ayo yang hoak mana Udah yo? ku cek. Kamu Udah atau rata-rata informasi dibantah yang Cari semua. aja Ayo. postinganku terbaru. Ayo, Dibantah ada semua informasi yang udah. ya. Kau hoax Informasi punya yang itu, saya bawa. Ger. Pak, Bapak-bapak, Iya, hoax. sekarang begini Pak. Penyampaian saya atau penyampaian dia yang hoax? Ayo, original teks dari Bible sendiri udah direvisi. Begitu. Nah, itu Dia kan- mengatakan kalau kalau itu- terjemahannya dia revisi. Ini Kalau aja itu banyak yang revisi itu lagi baru nih. merevisi. Sekarang ini aja banyak revisi lagi. Kan 8.000 Iya. Sekarang saya tanyakan ke Anda. Markus 15:28 itu asalnya dari mana? Markus 15:28 itu terjemahan asalnya dari mana? Ayo dari kodeks mana? Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ipul. Lanjut. Ayo silakan Pak. Ayo silakan Pak. Bapak jangan keras Pak. Saya juga bisa keras. Nanti Bapak gas balik Bapak, nanti jantungan Bapak. Bapak nggak tahu orang Batak Bapak. Kau pikir apa? Nanti ku makan pala kau nanti. Jangan keras-keras kau. Aku lembut-lembut dari tadi kau. Ku makan nanti. Ayo, Markus 15:28 ada di mana? Kok ada di terjemahan? Jawab. Dapat dari mana itu? Mulung dari mana Markus 15:28 itu? Nggak tahu, dia nggak ngerti Pak Bible-nya itu, Roberto. Seger-seger mana pernah Iya, baca Bible? Biar aja. Kan dia sudah terbungkam sendiri. Enggak perlu aku bawa banyak ayat. Cukup satu ayat aja membungkamnya. Terpungkir apa? Dia nggak bisa Kau debat, kan- dia Ya, hanya mengucap saja dia. ayat Sekarang Quran jawab dulu juga pertanyaan saya. Markus 15:28 revisi asalnya dari juga. mana? yang di debat. Sekarang kutanya sekarang kan ke aku bawa kau. dulu. Sekarang Kenapa kutanyakan kau ke yang balik kau. tanya? Aku kan balik tanya tadi. Ya kau datang nggak punya Itu kan adab. Kau jangan ngegas kau anjing. dikanonisasi. Keluarkan kau yang nggak punya adab. bahasaku. Kau yang anjing. Kau Kenapa kau datang kau kepanasan? tinggi suara kau. Quran kau makan juga kau direvisi. nanti. Bujang kali bah. Ada postingan TikTokku. Ya, Postingan Jadi kau TikTok. suara. Halo, Bah, kau yang Robert, kepanasan. Halo, SP Audio. Saya buka Coba akun cek. TikTok nggak ada isinya. Kamu kibul Artinya kamu. terjemahan juga, bos. Nggak ada. Datanya dari Akunmu mana? saya buka. Datanya dari mana? Sampah kau. Diam dulu kau. Kau nanti Sampah kutelan kau. Pura-pura nggak tahu kau. Coba ketik. Pala bapak kau digigit capung. Telan enak kali aja. kau ngomong. Iya, mama bapak kau.
Nggak Mama ada, nggak ada. bapak kau biang. Datanya nggak ada. Mak kau Bang, Dina bang, sama eh, Uta. bang, bapak kau Puas ya. kau. Bang. Sebentar. Gini. Kalau ini room khusus dewasa, bukan untuk anak kecil. Kalau SPL Iya. ini menghina dan seperti anak kecil, gini. Iya. Silahkan Anda, sebentar. Silahkan Anda turun, nggak apa-apa. Yuk, silakan turun yuk. Iya yang Turun aja, tujuan nggak tadi. Jangan kau bela. Kau bilang nggak ada tadi. Sebentar, Anda Iya. turun aja. Anda turun aja nggak apa-apa. Udah turun. Dari silakan. tadi aku bahasa lembut. Udah turun aja, turun. Silakan keluar. Ustaz, dari Cek aja tadi aku berbahasa Silakan sama keluar. dia, Keluar tapi aja, dia keluar nggak tahu. Skakmat. Udah turun. Udah, Dari turun. tadi aku berbahasa dengan dia, tapi dia tidak ngerti berbahasa denganku. Yuk lanjut Dia teman-teman. adabku Kita dengan orang tua gimana? Gitu. diskusi pakai akal Ayo. sehat aja, jangan pakai anu. Yuk, silakan. Iya. Ayo selagi beradab, saya tetap beradab. Bet, jangan suka pakai bahasa gitu juga. Walaupun marah, emosi, usahakan pakai kata-kata yang Iya, ini aja, yang bagus. Pakai sindiran yang Panas sekali aku. apa. Tadi aku nggak Ada. ngegas, dia malah ngegas duluan, gitu. Orang Batak Samarkan mau aja. digas. Samarkan pakai bahasa Iya. Batak yang dibalik aja kalau enggak. Aduh. Pakai Enggak, bahasa kebel. Ayo kita sambut dulu saudara kita, ayo. Gurunda, selamat malam Gurunda. Selamat malam. Kenapa tadi marah-marah? Enggak apa-apa. Malu-maluin saya aja tuh. Dari mana Bang Edi? Aku dari Amplas tadi, lari makan, terus jalan-jalan, ngadem di Medan. depan saya kan itu. Hah? Jadi gini, Medan. aku marah-marah tadi gini, Bang. Dia naik enggak? Wah, Ini Bang Edi Badai lagi di Medan, Bang. Enggak, Siapa di Jogja aku. Aku di Jogja. Jogja. Iya, Diam. jadi gini penjelasannya. Aku turun dulu ya. Ini akunku udah punya peringatan karena dilaporin Iya, sama di beliau warning. tadi. Di Iya. warning itu. Turun dulu, Assalamualaikum nanti lagi, warahmatullahi apa-apa. wabarakatuh. Ya. Oh, ketahuan ya, kalau dilaporin ketahuan ya. Ada ininya kan, tampil di display teksnya kan. Oh, Iya, berarti dilaporin kalau turun nggak sampai di hack ya. Tapi kalau nggak turun malah dihukum ya. Maksudnya baru bisa online seminggu saya dulu Weekend, itu. Tapi kalau turun nggak ya? berapa jam gitu. Untuk berapa Paling orang bisa- ngelaporin bisa- baru nggak. berapa orang laporin baru bisa kena? Oh, sekarang kayaknya 1 orang 2 orang juga bisa tuh. Wow, jadi bahaya lah ya. TikToknya. Saya itu sering loh, padahal saya nggak pernah ngegas loh. Saya pakai angin sepoi-sepoi kok. Sering itu. Oh, Jadi berarti bahaya kalau ya. diberi- Kalau akun yang diperingati langsung followernya turun aja berarti ya. Biar nggak ke Ya, kalau akun yang followernya gede-gede, yang komal-komal penghujat itu report aja biar tutup semua. Yang 6.000 di atas 10.000 gitu. Cepat tuh biasanya. Ini Bang Edi Bade ini cukup viral juga nih ya, sering juga berdebat dengan senior-senior ini. saya tuh sebenarnya nggak berdebat sih, saya tuh jawab bang. Saya dalam Ya, betul. saya nggak pernah nanya mereka, saya nanya ke Muslim nggak pernah, saya jawab aja. Nah itu yang viral. Kenapa? Karena saya selalu menjawab yang misalnya berbeda masuk akal gitu loh. Dan mungkin tidak sama dengan kekristenan lain gitu. Mungkin Kalau boleh tahu Bang Bade Kristen model apa nih? Bisa dijelaskan ke kita? Aku juga bingung, aku Kristen model apa gitu loh. Bos, naikkan lagi bos. Kemarin ada ngomong komunitasnya apa Bang yang di Badai itu? Oh itu GSJK. Bos, Gereja. Robertum tak naik lagi tuh. GSJK namanya. Hah? GSJK coba dicari. SD. Memang komunitas saya itu tertutup, nggak mau keluar. Saya itu tertutup, nggak mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati di Saya dalam. mohon maaf ya saudara-saudara, masalah yang tadi saya mohon maaf sebesar-besarnya buat saudara-saudara. Karena begini, dia nggak bisa beradab dengan saya, naik-naik tiba-tiba ngegas kan.
Padahal yang saya tunjukin real asli bisa cari sendiri, begitu kan? Dia malah ngegas gitu kan. Jadi maklumlah kan saya masih muda. Jadi bagaimana orang memperlakukan saya ya saya cepat kepancing gitu. Oke lah, Bang Roberto nggak usah dilanjutkan lah. Si seger-seger memang nggak ada ilmu dia bisanya hanya menghujat. Makanya kenapa dilayani dari tadi tuh. Lagi Ya, pula tadi maaf dia, ya, halo, Bang. tadi dia umumkan di TikToknya. Tengok apa yang katanya. Saya buka akun dia nggak ada isinya kok. Di mana maksudnya itu? Iya. Enggak, dia ada 2 akun, ada akun yang satu lagi itu yang ada makanya yang ngomongnya nggak jelas sih. penyerangan apa pesawat FDI ya Israel, ada macam-macam itu di dalamnya. Tapi semua infonya hoax semua, yang udah dibantah-bantah semua informasinya. Makanya kalau dia naik bikin canda-candaan aja, nggak usah serius sama dia. Ya. Nggak akan nyambung. Dia menampar mukanya sendiri, padahal yang direvisi itu Bible sendiri. Saya punya datanya, Bible original teksnya sudah direvisi. Buktinya buka Markus 15:28 itu nggak ada di original teks, tapi sekarang udah ada gitu kan. Jadi di kodeks manapun tidak ada, udah nggak ada. Tapi sekarang udah ada gitu. Dari mana dapatnya gitu kan? Ya memang gitu kan. Kodek, kalau aku sih ditanya kodek itu kan cuman apa namanya ya, serpihan-serpihan daripada manuskrip kan, yang ada potongan-potongan dia disusun-susun gitu kan, dicari apa yang ditulis di situ, apa maknanya, baru ditulis ulang. Sementara banyak dari scholar yang meneliti katanya itu nggak semua itu ya diyakini sebagai asli kodeknya gitu. Walaupun pada masa yang sama, tapi isi tulisannya belum tentu satu kitab yang sama. Jadi tak kuat lah. Tahun berapa ya juga itu agak samar deh. Masalahnya yang aslinya juga nggak boleh diteliti ilmuwan internasional, dia cuma ada di Vatikan, disimpan cuma mereka yang boleh, kalangan sendiri aja. Itu mencurigakan nih jadinya. Halo Bang Edi Bade, masih monitor Bang Edi Bade? Masih, kalau saya masuk itu pasti monitor, pasti. Oh, Bang Edi Bade ini enak orangnya nih, santai dia kalau jawab pertanyaan orang-orang nih. Mohon maaf. Ini Bang Edi Bade. Gimana? Para teman-teman undur diri dulu. Kamu mohon maaf sebelumnya. Oke. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya Bang Edi Bade ya. Ya, lanjut Bang. Oke, selama ini kan sudah mulai agak ini ada mulai agak ribut-ribut pertentangan antar denom ya. Ada yang menamakan dirinya kok ya, suaranya kok noise ya. Noise. Oh, sorry. Bukan saya kali, coba yang lain. Ya, oke ya. Bukan. Saya lanjut ya, Bang Edi ya. Lanjut. Kan selama ini cukup viral lah ya perdebatan antar denom ya. Ada namanya Tritunggal, ada namanya Oneness, ada Unitarian. Kira-kira Bang Edi Bade lebih cenderung kemana ini dari 3 kelompok ini? Begini Bang, pada mulanya kekristenan itu sebenarnya Tuhan itu, ini menurut Alkitab loh ya, Tuhan itu tidak menurunkan agama dan tidak menurunkan kitab tertentu, ya kan? Tuhan itu hanya mau menyelamatkan manusia melalui caranya. Nah, maka ditulislah sebelum dia datang tuh maka ada banyak pewahyuan dari kitabnya Yahudi, Musa segala macam. Nah itu. Nah terus kedatangan Yesus itu dicatat. Nah, kekristenan itu orang yang bisa kebetulan menemu jalurnya itu. Maka kalau ditanya saya aliran apa,
di Kisah Para Rasul 24 ayat 14 itu ada yang namanya sekte jalan Tuhan. Dulu dikatakan sekte, orang yang percaya penebusan Kristus itu dikatakan sekte, belum ada Alkitab, belum ada denom, belum ada tanda salib, belum ada gereja gitu loh. Nah, kalau ditanya, saya denomnya apa? Saya nggak punya denom, karena Alkitab nggak ngajari denom. Denom saya adalah, saya percaya bahwa saya orang berdosa, bahwa Bapa Allah menyelamatkan saya melalui menggantikan utusannya Yesus sebagai manusia di kayu salib untuk saya dan untuk semua orang yang mau menerima. Nah itu sederhana saja. Nggak tahu kalau ada Tritunggal terus Yohanes itu nggak tahu deh, nggak apa-apa itu biasa aja tuh. Biar mereka terang terus. Oke, kalau gitu izin saya bertanya ya. Boleh. Kalau boleh tahu menurut Pak Edi Badai, Yesus itu sebagai apa gitu? Yesus Kita itu tahu. utusan. Yesus itu utusan, Oh. Yesus itu manusia. Lam walid Oh. palang yulat. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tegas. Oh. Ya. Berarti mirip Islam lah kalau itu Bang Edi. Ya, udah marah ke Islam ya. Cuman Bang Edi nggak mengakui Nabi Muhammad aja itu bedanya. Iya. Aduh. Berarti Bang Edi ini bisa aliran denom baru lagi nih. Tinggal selangkah ini Bang Edi nih. Kira-kira ajaran yang Bang Edi Badai ini sudah banyak nggak nih pengikutnya, jamaatnya? Oh, saya tidak mencari jemaat, Bang. Saya itu bukan tipikal orang gila agama. Saya menikmati hidup, Bang. Saya menikmati orang Islam, saya menikmati orang Hindu, Buddha, semua saya nikmati. Hidup ini indah. Izin, Bang. Izin tanya lagi, Bang. Ya boleh. Nanya aja nggak apa-apa. Bang, kayaknya abang mirip atau sama dengan saksi Jehovah ya? Mereka kan gitu juga, Bang. Beda. Saksi Yehova itu Yesus itu ciptaan. Kalau saya Yesus itu Bapa yang menjadi ciptaan. Ciptaan dengan menjadi ciptaan itu beda. Dua hal yang mirip tapi beda. Jadi kalau saksi Yehova itu diselamatkan dengan ciptaan nggak bisa. Kita nggak bisa diselamatkan dengan ciptaan. Tetapi diselamatkan dengan yang menjadi ciptaan bisa. Itu aja bedanya tipis. Tapi tipis-tipis itu jurangnya gede gitu loh. Tapi saya santai aja. Itu bedanya Bang Edi Badai sama yang lain. Logikanya lebih apa ya? Gini Bang, gitu. Ciptaan dengan menjadi ciptaan itu beda. Yesus itu menjadi ciptaan, dia start from embrio. Itu dimulai dari umur 0. Itu ketika embrio berjalan, itu Maria kalau dia makannya nggak bergizi ya, embrio itu nggak sehat. Itu bergantung kepada hukum alam 100% sudah. Manusia itu sudah. Cuman masalahnya Bang Edi Badai, pemahaman Bang Edi Badai tentang Tuhan itu ada dalam Bang Edi Badai ini yang masalahnya. Oh, itu sebenarnya semua orang Kristen tuh tahu, tetapi pendetanya nggak ngajari. Itu hal biasa kok. Di Perjanjian Lama dikatakan bahwa roh itu pelita Tuhan. Di Perjanjian Baru dikatakan bahwa roh Tuhan yang diberikan di tubuh manusia itu diinginnya dengan cemburu. Itu ayat ratusan. Cuma gereja nggak ngajari gitu. Gereja itu ngajari lu percaya selamat, lu hidup, rajin ke gereja, hidup rumah tangga beres. Nah, ada orang yang mempelajari yang dalam. Harusnya mereka itu nggak boleh dialog. Yang dialog ya saya ini harusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Itu mengenai yang narasi tadi itu kan roh, dikatakan itu kan roh Allah Bang, bukan Allah sendiri gitu. Roh Allah ini sebenarnya bukan Allah. Pemahamannya gimana? Jadi gini. Nah, ini yang menarik Bang. Abang dan saya harus memahami bahwa orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu memahami Allah yang satu itu masing-masing. Orang Islam memahami Allah itu di arsinya. Ya, orang Hindu memahami Allah bisa mungkin jadi dewa-dewa. Itu haknya lah. Nah, kalau orang Kristiani itu pahamnya yang dosen belum ngajar, yang para pendeta itu tidak menekankan, bahkan tidak tahu namanya hetero omnipresent. Nah, orang-orang inteleknya Kristen tahunya omnipresent, tapi saya tambah hetero. Omnipresent itu maha hadir, hetero itu maha hadir bisa dengan bentuk bersamaan. Oh, dia memang begitu. Bisa dulu di tiang api, tiang awan. Bukan berarti itu selalu Yesus, enggak. Bukan. Dia maha hadir. Beragam gitu ya. Ya. Nah, pemahaman ini nggak bisa dipaksakan, Bang. Tetapi kita manusia masing-masing, tergantung pijakanmu di mana.
Makanya ketika saya sadar seperti ini, saya nggak akan berdialog panjang-panjang ketika pemahaman ini aja kita nggak sadari bahwa berbeda. Kita bisa asik kalau kita paham kita berbeda pemahaman tentang Allah. Saya nggak akan mendebat orang Islam ketika kenapa Allah kok tidak turun aja ke Gua Hira langsung ngomong ya dia caranya nggak begitu, ya kan? Dia utus malaikat Jibril. Saya nggak mendebat. Kenapa? Karena memang pandangannya Allah begitu. Nah, tapi saya bisa berbeda dengan Tritunggal dan Oneness. Cara menerangkan saya ini jelas, gitu loh. Ya, Ibaratnya berbeda memang, itu. Memang selalu menggunakan dalil daripada kalimat-kalimat dalam Bible ini kan kuat, dia memang lebih kuat lah ya. Yang ibadah kan selalu berasal dari sana, narasinya nggak sembarangan bicara. Ya, saya paham itu. Cuman masalahnya pemahaman kalau ada roh Allah dalam dirinya pengedi badai ini kan ada pencerminan tentang sesuatu objek yang mulia di dalam diri kita ini. Bisa memunculkan suatu pemahaman kesombongan ataupun terfitnahkan merasa dirinya Tuhan itu kan. Padahal kan bukan ke situ kan sebenarnya kan. Bukan. Padahal gini kan Bang, kisahnya gini. Ini saya tidak menyuruh orang percaya ya, tapi berdasar Alkitab. Jadi dulu Adam diciptakan, itu ada roh Allah dalam diri Adam. Karena apa? Tuhan itu suci. Tapi ketika Adam ternoda, dia melanggar, maka roh Allah itu nggak akan bisa bercampur dengan yang tidak suci, meninggalkan wadah rohnya Adam. Maka Adam hanya tinggal jiwa saja. Jadi dia hidup, ada bekas-bekas kebaikan ilahi. Makanya bekasnya ya pemaaf, pengampun itu ada, tapi jahatnya ada, ya kan? Nah, di zaman perjanjian lama itu nggak bisa karena pelanggaran Adam. Nah, perjanjian baru ketika orang percaya itu istilahnya disahkan, dimeterai dengan darah Yesus, maka orang percaya itu secara de jure dia warga surga, dia manusia Allah, tapi walaupun secara de facto manusia jahatnya itu masih ada, keturunan Adamnya masih ada. Coba lihat bayi itu nggak diajarin nakal, dia akan nakal sendiri, itu namanya bibit manusia lamanya. Nah, ini dalam kalau ngomong gini lah. Saya pernah ngomong gini dengan Bang Zuma. Bang Zuma tanya, mana ayat yang tak tunjukin semua? Diam, lo nggak percaya nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Gitu loh. Ya, kalau mengenai yang bayi, anak kecil, lahir, itu bisa belajar nakal, itu sebenarnya gini Bang Edi Badai. Kita kan ini manusia ya, diberikan jasad manusia, diberikan roh untuk hidup, ya kan? Diberikan akal dalam otak kita untuk berpikir. Dan itu kita diberikan pedoman loh, ada petunjuk-petunjuk ilmu pengetahuan, ilmu tentang hidup yang diajarkan kepada para nabi kan. Ya. Ini kan bukan sesuatu yang dibiarkan begitu saja. Jadi anak kecil itu ya dikatakan berbuat jahat itu karena apa? Kapasitas anak dari kecil, manusia ini tidak langsung besar langsung bisa seperti yang dewasa kan, nggak bisa. Dia berkembang Bang Edi. Jadi dengan perkembangannya dia memahami sesuatu yang dia pantau, dia lihat, yang dia serap lah ya. Itu yang dia tiru, dia contoh gitu. Ini bukan bakat jahat sebenarnya. Iya. Ini daripada anugerahnya Sang Maha Pencipta kepada manusia untuk menyerap pengetahuan. Untuk digunakannya nanti, untuk dipelajari, untuk berkembangnya dia gitu. Akalnya berkembang, ilmunya berkembang. Sehingga dia bisa memahami apa yang petunjuk-petunjuk dari ilmu yang disampaikan utusan-utusannya itu tadi, para nabi kan. Iya. Jadi perkembangan ini nggak bisa dinafikan Bang Edi Badai. Bukan dia membawa kesalahan dari sejak lahir, nggak begitu dia. Baik. Jadi begini Bang, kalau di kita, ini kan kita ngomong, Abang bilang versi Abang, saya bilang versi saya. Kalau kita jangankan yang jahat Bang. Kalau di kita jangankan yang jahat, yang baik. Anda ke gereja, Anda baik, berbuat baik. Itu kalau Anda ngomong bahwa itu diri Anda, itu malah salah. Jadi kalau Anda baik, itu bukan dari Anda. Kalau orang Kristiani baik, itu bukan dari saya. Itu dari roh Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Kebaikan yang dari kita itu nggak laku gitu loh. Karena apa? Karena itu sudah ternoda. Nah, ini kan bicara tentang prinsip Bang, dari kita dan dari Abang. Makanya kita saling berbagi aja. Saya tidak menyalahkan Abang, tapi Abang menyalahkan saya nggak apa-apa. Saya cuma menerangkan. Makanya benih manusia itu sudah reject. Lo mau baik, kalau tidak, lo tetap ke neraka.
Nah ini bicara masalah prinsip dosa, Bang. Prinsip manusia asal gitu loh. Nah ini yang saya Ya, selalu jadi kan bilang. yang diambil dari Bible kan, yang dari pengajaran Bible, yang dibaca dalam Bible kan. Coba Bang Edi Badai baca tentang psikologi umum manusia, tentang perkembangan neuron atau apa namanya ya, kemampuan manusia berpikir itu apa istilahnya? Oh begini Ada Bang. ilmu tentang Freud. IQ ya, intelijen. Ya, tapi Sigmund Freud pun tetap bilang di dalam manusia itu ada ego, super ego, dan id ego. Ada yang jahat. Jadi kalau di ilmu pengetahuan itu netral, Bang. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Saya sudah pelajari semua. Jadi coba Abang baca Sigmund Freud. Sigmund Freud itu bilang di dalam diri manusia itu ada ego. Nah, ada kata ego aja itu udah negatif, Bang. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja Bang. Saya nggak bela Kristen juga nggak menyalahkan Islam nggak. Ini kita kalau dengan saya ngomong. Ya, kita kan kita cuma berbagi pemahaman aja supaya saling mendapat wawasan yang baru kan. Karena tahu bagus sih pakai, kalau enggak ya terserah, nanti bisa digunakan sebagai coba anak kecil itu yang nggak usah diajarin nakal. Dia punya bibit-bibit nakal dari kecil. Apa yang kira-kira menurut Bang Edi Badai ada ego, kira-kira contoh ego yang dibawa dari dasar. Ego itu kan keinginan dia untuk dia diperhatikan gitu ya, yang ingin dia yang didulukan gitu ya. Kalau bahasa Alkitab manusia, betul. Kalau bahasa Alkitab, manusia itu sejak kejatuhan Adam itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungan loh. Dia berbuat baik, tapi kecenderungan seperti gravitasinya itu kuat. Nah itulah. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Sudah melanggar, sehingga ketika kemuliaan Allah itu meninggalkan si Adam, kecenderungannya berbuat dosa. Kain dan Habil, ya kan? Si Habil nggak ngapa-ngapain, dibunuhnya. Iri hati itu dari mana itu kan? Nah, gitu. Jadi coba bayi lahir tuh nggak usah diajarin nakal sendiri dia kan. Kadang tapi itu forget it lah, itu sudahlah selesai. Kita ngomong lain lagi. Karena nggak bisa diperpanjang-panjang yang begini ini, tinggal dihayati sendiri kan. Karena beda kalau dalam ajaran Islam itu memang manusia dilahirkan dikatakan manusia itu karena memang seperti itu dia bersifat itu kan memang mempunyai kesalahan, mempunyai kesilapan, mempunyai tapi itu digunakan untuk apa? Sifat ini digunakan untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan, untuk dia lebih berkembang, untuk berpikir, untuk jadi yang lebih baik itu digunakan. Bukan dianggap sebagai sebuah kesalahan, bedanya dalam Islam. Makanya anak kecil itu kesalahannya itu dimaklumi gitu. Betul. Maka anak kecil itu kan suci dari dosa kan begitu. Paham saya kok. Ya sebagai ujian untuk orang tuanya, sebagai cara dibagi untuk orang tuanya agar belajar dan memberi ajaran, beramal jadinya kan. Kalau dalam Islam dia seperti itu, Bang Edi Badai. Bukan dijadikan sebagai kecenderungan untuk berbuat salah itu adalah sebuah hal yang buruk, jauh. Bukan itu. Makanya kalau kita paham Islam dan Kristen itu bedanya jauh, kita akan maklum nanti ngobrol-ngobrol. Kalau bagi kita, lo tidur di gereja, lo berbuat baik, lo itu tetap orang berdosa. Nggak ada paus itu orang suci, nggak ada disucikan lah, iya. Nggak ada orang itu suci benar, nggak ada. Gitu loh. Kan beda jauh tuh, bumi langit kan. Pokoknya kalau dengan saya. Tapi pemahaman itu sama loh Bang Edi. Pemahaman itu sama, nggak beda sebenarnya. Cuman hanya cara pandangnya yang berbeda. Pemahaman sama, manusia di dalam Islam juga dikatakan seperti itu, punya kekurangan kelemahan. Makanya bisa dipengaruhi oleh setan katanya, bisa diberikan kalau kita enggak Bang, kalau kita enggak punya kekurangan. Kalau di Kristen itu bukannya kekurangan. Manusia itu semua binasa. Lo nggak bisa berbuat baik dengan amalmu. Nah, beda jauh kan. Jadi hanya satu-satunya kepercayaan yaitu Kristen yang keselamatan itu hanya karena dari Tuhan. Kalau yang lainnya kan dengan amal.
dengan perbuatan. Nah, yang satu-satunya di dunia ini ya cuma Kristiani aja yang beda, Bang. Itu aja. Enggak, Nah, saya terus terang beda jadi juga biar Bang. enak gitu. Oh, bedanya di sini Itu toh. bukan Iya, itu beda tidak berbeda jauh juga gitu loh. sebenarnya. Itu sama juga Bang Edi. Sama, sama, Oh sama. ya nggak apa-apa. Sama juga. Hanya masalahnya itu tadi cara pandangnya gitu. Kalau misalnya dalam Bukan Islam gini, itu kira gini loh. dikatakan Oke, sekarang gini, saya jauh lagi ya, mesti kan beda. Jadi sekalipun engkau beramal berbuat baik, tapi kalau engkau tidak menerima penebusan Kristus, kau nggak selamat, loh kan beda kan? Beda, di beda situ kan? Nah, di situ dia ada perbedaan daripada pemaknaannya juga sebenarnya. Kalau dikatakan berbuat amal ya, tidak menjamin juga dalam Islam untuk masuk surga, bukan itu, karena ridho Allah itu yang utama. iya Ya, betul, itu perlukasan ridhonya kan. kita yang Kalau di, diterima ridho Allah kalau di kita gitu. bukan gitu, Kalau malah amal nggak ada itu sama. amal ini hanya sebagai manusia itu berlatih ya melakukan perintah-perintah itu. Jadi itu tak ditampilkan berlatih agar apa? Supaya terlatih menjadi manusia yang Betul, lebih berkualitas tinggi ya, bagus. yang dimuliakan gitu kan, Nah, itu sebenarnya. ya, kalau di Agar Kristiani, layak Bang, masuk surga kan itu. betul betul. Kalau di Kristiani, perbuatanmu apapun itu hanya horizontal, nggak bisa membawa kau ke vertikal, nggak ada setitik pun. Yang membawa ke vertikal itu hanya pertolongan Tuhan. Nggak ada perbuatan kita satu titik pun itu yang membawa kita ke surga, nggak ada. Nah, ini kan beda jauh kan. Di agama lain nggak ada, cuma Kristen aja. Jadi percuma. Kadang kalau orang bilang Ya, percuma dong kalau begitu lah. Iya, memang begitu. tapi itu apa di pengajarannya? Kayaknya nggak di Oh, itu di Bibelnya, pengajaran nggak Kristiani gitu. semua. Nggak Ayatnya yang di jelas. Bibelnya, Oh iya, kayaknya nggak begitu. Di mana di tuh? Bible mengatakan semua orang itu telah kehilangan kemuliaan. Semua orang karena kejatuhan Oh, Adam. Itu pengajarannya Alkitab. oh Semua yang orang. itu. Setelah kehilangan kemuliaan, lo mau nggak ada. Jadi vertikal ya vertikal. Kita tuh mau apa sih? Kita mau berbuat baik. Itu hati kita hati Tuhan. Kita mau beramal. Duitnya Tuhan kok. Ya kan? Kita sudah jatuh ibaratnya ke sumur. Nggak bisa naik kecuali ada tangan mengulurkan. Nah itu prinsipnya. Tapi kan hanya memberitahu. Bedanya kan di sini. Gitu loh, Bang. Jadi yang memicu umat Kristen untuk berbuat baik itu apanya sebenarnya? Nah, orang Kristen berbuat baik itu ada roh ilahi yang ada dalam dirinya. Maka sebelum jadi Kristiani, dia berbuat baik secara alamiah, secara natur. Tadinya sebelum saya Kristen itu saya berbuat baik juga, Bang. Saya bukan orang jahat, tapi secara natur. Tapi kalau sekarang ada roh ilahi yang memang beda jauh. Dulu saya disinggung itu nggak bisa. Sekarang saya disinggung bisa tersenyum. Itu bukan saya. Saya bisa memiliki cinta kepada sesama. Itu bukan saya, bukan gue banget istilahnya. Nggak ada saya dulu gitu. Nah, ada rasa aneh itu loh. Kalau Jadi kalau ngikuti Bang Edi Badai dari 2 tahun lalu di Zoom ya, diskusi sama yang sekarang juga udah nampak beda jauh sih Bang. Lebih lebih tampil dengan wawasan yang lebih tenang, yang lebih mengendaliannya lebih kuat ya, mengendalikan dirinya ya sekarang. manusia berkembang satu. Yang kedua memang cara memperkenalkan pertama beda, Bang. Dulu kan orang belum kenal saya, kadang pakai nada ekstrem. Dulu juga orang nyerahnya kuat, saya juga agak kuat dikit bercandanya gitu. Dulu kan Ya, tapi memang berubah cepat sih. nyamber juga. Tapi memang Dulu berubah cepet sih. agak cepet. Dulu kalau nggak sama Bang Edi Selebes nggak jinak dulu Bang Edi ini payah. Iya. Ini bang siapa sih kok tahu namanya siapa, Bang? Kok tahu saya lama? Siapa, Bang? Ricky Dillon. Oh Ricky iya, Dillon iya, yang iya. di Zoom dulu. Ricky. Hendy itu dah yang menjinakkan saya itu. Karena saya berpikir gimana, Bang? Izin motong Bang Jo sebentar ya, boleh ya? Agak bingung aku Bang Jo, konsep Bang Gurundalas atau Bang Edi Badai ya. Boleh saya bertanya Bang Edi Badai ya? Boleh. Tadi Abang bilang Abang berbeda dengan konsep denom-denom yang ada ya. Sepertinya memang berbeda karena diarahkan ke Saksi Jehovah juga beda juga konsepnya. Jadi artinya gini Bang. Jadi Abang gereja mana ini? Satu kan? Karena gini Bang, di semua gereja itu tetap berdoa kepada Yesus Bang. Abang gimana? Apa Bang gimana kalau ketika mereka berdoa Abang apa ngikut? Artinya saya anggap maksudnya Abang ada seperti mohon maaf Bang, ketidakjujuran gitu Bang.
Coba jelaskan, Pak. Gini. Kalau lo mau jujur, malah lo kaget. Saya malah nggak berdoa lagi. Oh, gitu. Jadi gini, Makanya. orang Kristen. Jadi gini loh. Kalau orang Kristen itu kan sebenarnya cara-caranya dia salah pun tuh kan Tuhan tahu maksud hatinya, ya kan? Kadang-kala pendeta juga ngajarinya yang simpel-simpel. Jadi gini, sebenarnya Yesus tuh ngajari gini yang bener loh. Berdoa di dalam nama Bapa, berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Yang benar begitu, tapi kadang-kala disingkat-singkat. Ya Yesus gitu loh. Jadi karena kekristenan bukan agama, kekristenan itu adalah sebuah relationship yang melihat bahwa Tuhan ada di hati, dianggap aja Tuhan tahu. Hati kita kadang disimpel-simpel ngomongnya. Nah, ngomong yang simpel ini didengar orang. Tapi Alkitab jelas ngajari. Yesus juga ngajari, kalau berdoa kepada Bapa di dalam namaku. Yang benar kan begitu. Nah, orang Kristen ini sering karena dipikir kita sudah diselamatkan dan bukan agama, memang nggak ada aturan baku ya, santai aja gitu loh. Itu loh maksudnya, bro. Padahal kan kalau di Islam kan harus kalau begini ya begini. Kamu sholat sujudnya berapa kali ya berapa kali kan begitu. Nah itulah bedanya. Makanya Kristen is not religion. Memang bukan agama gitu loh. Dan nggak punya kitab sebenarnya. Ya, itu ya. Nah kita mau lihat jujur ya. Makanya saya ini kalau ngomong saya salah, temukan dengan siapa? Coba, ayo debat dengan saya. Nggak ada yang berani nyalain saya. Karena saya tidak di bawah denominasi. Orang kalau di bawah sebuah denominasi, GKJ, GKI, kalau mereka nggak seperti mereka dikeluarkan. Nggak punya jabatan nanti. Kalau saya kan bebas. Tapi saya kuat Alkitabnya. Karena saya dulu sudah masuk di mereka semua, sudah. Saya ini nggak cari jemaat, enggak. Saya senang-senang aja. Saya hanya berbagi kebahagiaan. Gitu loh. Dan kalau orang Islam, aku dorong supaya kamu tuh rahmat ilal alamin, husnul khotimah. Gitu. Orang Hindu, orang Buddha, enggak apa-apa, no problem. Wong hidayah itu dari Tuhan kok. Ngapain saya bantu Tuhan? Ya kan? Emang saya lebih hebat dari Tuhan. Saya cuma ngomong aja. Oh gini gitu loh. Biar dunia ini lebih indah, walaupun beda. Oh gini toh. Cuman maunya Bang Edi Blade juga mempelajari Islam juga, biar paham. Iya, karena dulu saya sekolah. Jadi bisa tahu banyak kesamaan itu ada yang dipahami Bang Edi Blade. Ada Islamologi, Bang. Ada. Di sekolah saya itu ada Islamologi, bahkan dosen-dosen saya itu dari Arab sering datang, sering didatangkan gitu loh. Kan kalau kuliah ada Islamologi, begitu juga orang Islam ada Kristologi juga kan gitu. Gak apa-apa. Ada. Kita ini mana ada Kristologi di Islam, nggak ada. Nggak tahu namanya apa, nggak tahu saya. Tapi yang jelas ada yang mempelajari tentang Kristen mungkin ya. Tapi nggak tahu namanya apa. Ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Itu hanya apa ya, otodidak, orang-orang yang gitu. Sendiri pribadi itu. Nggak ada gitu. khusus dalam tarbiyah Islam itu nggak ada untuk. Kalau di institut nggak ada ya Bang? Kristen. Di institut kayak IAIN. Nggak ada. Nggak ada ya? Oh nggak ada. Yang kalau ada pun perbandingan agama itu di luar daripada kurikulum. Kurikulum ya. Kalau di kita ada kurikulum itu. Itu nggak ada. Sehingga kita tuh banyak tahu gitu. Bang Edi, ajaran kayak Bang Edi ini ajaran mandiri apa ada komunitasnya? Karena saya lihat gini, hanya kayak Bang Edi aja yang punya pemikiran seperti ini kan. Tidak butuh Alkitab katanya. Bukan gini. Bukan tidak butuh Alkitab. Artinya Alkitab itu tidak disanjung-sanjung seperti agama lain gitu loh. Alkitab ya Alkitab, petunjuk biasa. Yang kita sanjung adalah kehidupan kita tiap bernafas ini loh. Menghidupkan Tuhan yang di dalam kita, mengekspresikan kepada dunia. Itu yang penting. Nah, kalau mau lihat yang seperti saya ini banyak nih. Tapi mereka itu cuma orang yang menikmati, diem. Abang ketik GSJK. Gereja Sidang Jemaat Kristus. Itu nggak ada gereja, nggak ada pendeta, tapi kumpul, namanya gedung tuh hall. Dulu GSC ya, nanti ya. GSJK ya. GSJK. Nah, dulu penemunya adalah Watchmeni, orang China. Itu luar biasa, dia pembelajar benar-benar melihat sehingga sampai nggak ada gereja loh, nggak ada pendeta loh. Adanya tua-tua. Ya memang Alkitab kan begitu. Nah sekarang kan nggak begitu, ada paus, ada semua. Sebenarnya nggak salah juga, manakala itu nggak jadi sebuah yang pokok. Nah kalau yang pokok menjadi yang bukan pokok, yang bukan pokok menjadi pokok kan jadi nanti rancu, ya kan?
Begitu. Kalau ritualnya gimana, Bang Ede? Kekristenan itu nggak ada ritual. Kekristenan itu ritualnya hanya belajar bagaimana ego ini mati, Roh Kristus muncul. Karena ketika ego ini muncul, pasti Roh Kristus, Roh Tuhan tertutup. Itu begitu. Jadi dalam hidup kita itu mana nih pilihan kita yang mau kita hidupkan. Nah, ketika tubuh ini terus terlatih gitu, ketika kita salah kita jadi peka. Nah, ritualnya itu sebenarnya kalau di gereja itu ya sebenarnya itu ritual tuh. Ritual hanya untuk apa? Untuk melatih manusia lama itu mati. Sebenarnya nyanyi, khotbah, jingkrak-jingkrak itu sebenarnya ritual untuk mematikan manusia lama, memunculkan roh yang baru. Tetapi kadang mereka itu nggak paham. Gitu loh. Sebenarnya itu sama. Nah, makanya disinilah pengaruh ego. Kadang ego pemimpin itu muncul loh Bang. Ketika orang jadi pemimpin, pengennya gerejanya gede, mewah dan segala macam, sehingga hal inti nggak terutarakan, kan rugi. Baru ketika ada masalah orang baru bingung lo jingkrak-jingkrak tapi kok lo susah. Padahal itu kan acara untuk mematikan ego yang lama, memunculkan roh ilahi, kan begitu. Berarti dasarnya Bapak ini, mohon maaf ya Pak, dasarnya Bapak untuk beriman ini kira-kira apa ya Pak, kalau boleh tahu? Dasarnya ya Matius, Markus, Lukas, saya lah. Kalau saya sama Zuma, aku bilang, Zum, lo gua pur nggak pakai surat Paulus. Aku pakai surat di luar Paulus, perjanjian baru di luar Paulus. Karena kalau aku pakai Paulus, terus lo protes. Iya. Ya Alkitab Bang. Alkitab berarti ya? Iyalah. Bapak masih mempercayai berarti Tuhannya Yesus berarti ya? Masih ya? Masih percaya apa? Masih mempercayai Tuhannya Yesus berarti ya? Begini, malaikat siapa yang pertama kali ngomong Yesus itu Tuhan? Malaikat Jibril kan? Malaikat Jibril diutus sama Allah. Di Lukas dikatakan telah lahir di kota Daud Yesus Kristus Tuhan, ya kan? Nah, Jibril ini orang gila, orang sinting atau orang murtad, kok dia diutus Tuhan yang di atas, dia ngomong yang di bawah itu Tuhan. Tentunya kata Tuhan yang di bawah beda dengan Tuhan yang di atas. Paham nggak saya ngomong gini? Iya. Itu kan Lukas. Nah, jadi Lukas banyak Lukas, buka aja Lukas. Siapa Tapi yang pertama kali? Bang Edi masih masuk kelompok Kristen ya, Bang Edi? Udah diakui PGI juga? Loh, kalau saya itu dulu saya pendeta di mana-mana, teman saya pendeta semua. Keanggotaan ya ada. Cuma cara berpikir kan tidak bisa dibatasi, Bang. Benar nggak? Kalau keanggotaan tuh untuk resminya kita di Indonesia ini kan. Cuma kalau saya basicnya Alkitab, coba kritik aja yang mana misalnya ada pendeta. Kritik aja mana yang nggak sesuai Alkitab. Ini saya buka Bang, Bapak mohon maaf, ini saya sedang buka Lukas 2 ayat 11. Bilang apa? Yang kitabsuci.mobi ya kan, ini saya baca kitabsuci.mobi. Boleh. Di Lukas 2:11 ini, hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang penyelamat, yaitu Al-Masih, junjungan kita. Kalau saya lihat dari bahasa Yunaninya ini kurios. Ini gimana? Ya, kurios itu penguasa bukan Bapak. Makanya Yesus itu penguasa. Makanya kalau kita difitnahkan itu Yesus itu Bapak ya keliru. Tapi ada golongan Kristen yang bilang Yesus itu Bapak. Nah itu aliran Yohanes namanya. Maka kalau dialog itu lihat alirannya apa. Ya. Begitu Bang. Betul. Ada Tuhan itu Mbak. Berarti bukan Tuhan ya ini ya, penguasa ya masih ya. Penguasa. Iya, penguasa lah, kurios. Kita tuh Tuhan. Ya, saya tahu. Halo. Yo. Kemarin saya sempat sedikit belajar sih, nggak tahu ya nanti kalau salah bisa dibenarkan ya. Kalau kurios itu tuan itu atau junjungan yang notabene orangnya ada di depan kita itu kurios. Tapi kalau junjungan yang orangnya tidak ada di depan kita namanya Kyrie. Wah pinter. Kamu lebih pinter dari saya malah. Enggak, saya kan bilang kalau saya salah tolong saya kemarin belajar sama ini loh, Ustadz Moto itu loh, Pak. Lu beritahu ya, ini rahasia ya. Pasti kenal rahasia ya.
tak beritahu rahasia ya. Saya Siap, itu siap. waktu kuliah males belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tak tinggal di nongkrong di warung, males. Jadi saya bodoh. Jadi Jenengan jangan anggap males saya saja pinter. tahu loh. Jenengan males jangan- saja pengetahuannya banyak ya. Saya nongkrong tuh waktu pelajaran gitu karena bagi saya senang yang inti-inti aja. Saya nongkrong di warung bang, makan gorengan sama ngopi aja waktu kuliah Kuliah di mana Pak dulu Pak? di STT JKI Jogja. Salatiga. Oh, Salatiga. Nggih. Siap. Oh, Saya dari sekolah- Jawa Timur Pak. Sekolah Oh, teologi ya? Ya, tapi saya nggak lama sih. Saya sekolah itu hanya sebentar karena memang saya sudah tahu dulu. Ketika saya menggembalakan terus sama denominasi disuruh coba mencicipi sekolah. Kebetulan kita ada sekolah gratis Pak. Hari gini. Oh, saya seneng tuh. Wah, tak buat kesempatan tambah lagi wawasan, buka perpustakaan. Gila saya baca itu. Diskusi. Nah, sekarang saatnya nyantai gitu. Mohon izin Bapak, karena saya dengarkan dari tadi, karena Bapak ini kayaknya Kristennya beda ya Pak dari yang lain, termasuk adabnya juga ini luar biasa kalau bagi saya. Nah, sehingga jadi kita ingin sedikit mengkonfirmasi bahwa umat Islam itu kalau memang dari pihak ini saya nggak bicarakan Bapak loh ya. Kalau dari pihak orang-orang yang di sana-sana itu, dari pihak Kristen yang luar itu, kalau diskusi dengan kita kok tiba-tiba naik gitu ya, otomatis kita juga agak naik. Tapi kalau yang diskusi seperti ini gini, ya pasti kita fan-fan aja gitu loh Pak. Ya namanya orang bang, ada yang kekanak-kanakan, ada yang dewasa. Iya, Ya kan? makanya itu. Iya. Makanya saya ini dikangeni orang-orang nih. GR. Stay-nya di mana Bapak sekarang? Stay di mana Pak? Ya, saya di Stay di Jogja. mana? Saya di Jogja, kemarin saya di Palangkaraya. Sekarang di Jogja. Jogja mana Pak? Bang Edi Bantul? ini, Bang Edi, Nolok Bang Ngeteng. Edi ini artis, keliling-keliling dia, konser Saya sama di- artis sini. Luar biasa, Insya Allah. Saya pengamen bukan artis saya ngamen kok. Bener ngamen Kan saya. artis itu, kan artis itu. Bang Edi ini menjalankan misi ya. Misi. Sudah banyak domba-domba yang dijaring Bang Edi. Oh, domba saya tak suruh masuk Islam semua, Pak. Tak suruh masuk Hindu Buddha. Jangan masuk Kristen, jangan. Kamu masuk Apa kejawen yo? saja. Apa yo, Pak? Enggak, maksud saya gini. Hidup itu ya kalau begitu kan ranahnya agama. Ya kan? Kalau agama kalau kekristenan tuh gini loh, kamu percaya kamu diselamatkan oleh Kristus, lo mau apa, mau agama apa, mau apa, terserah lo. Kalau saya gitu, kelasnya saya bukan tak giring ke gereja, enggak ada. Dan saya juga enggak ke situ. Saya ranahnya, yuk kamu ada job enggak? Kamu cariin job aku dong. Kalau ada orang mantenan mau cari musik, saya itu Pak. Urusan agama udah, ya kebetulan saja kalau saya ngobrol agama tuh rame dan disenangi. Nah, daripada saya jalan-jalan ngeluarin duit, kata di kafe di segala macam, mending ngobrol-ngobrol gini. Kalau saya nanti tidur besok kerja gitu. Ya, dan terbukti fansnya banyak. Kalau masuk Bang Edi Badai biasa rame. Fansnya banyak. Jadi nggak sengaja hidup aja gitu. Bang Edi ini tingkatannya pendeta nih, berarti dapat perpuluhan ya berarti nih, Bang Edi nih. Perpuluhan gini, dulu waktu saya jadi pendeta malah saya masakin orang-orang miskin Bang. Abang boleh tanya di Semarang. Jadi pandangan tentang pendeta dapat perpuluhan ada yang begitu. Itu biasa, di mana-mana itu korupsi gitu ada. Tapi kalau lu tanya saya ini dapat dana, dapat beras, saya masak dengan istri, ngumpulin orang-orang miskin, ibadah makan bareng. Kadang saya makan di jembatan, nyamperin mereka di Semarang itu 2 tahun saya lakukan itu. Saya mau begitu karena saya mau ngomong ke pendeta. Saya juga pernah jadi pendeta. Gua nggak seperti lo. Jadi saya jangan salah. Saya itu nyerang ke dalam. Kalau ke dalam nggak benar, aku serang itu. Supaya apa? Supaya Tuhan itu disenangkan gitu loh. Jangan jabatan, jangan apa itu untuk kepentingan diri. Ini nggak ngomong semua loh. Ini ngomong orang yang begitu loh. Kalau tadi kan dibilang, oh perpuluhan. Sebenarnya perpuluhan juga di Perjanjian Baru nggak ada. Perpuluhan tuh nggak ada. Yang ada memberi secara sukarela.
Gitu. Ya di perjanjian lama adanya ya. Iya. Oke, tadi Bang Edi mengatakan bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Padahal kan yang namanya bukan ciptaan itu kan tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Berarti sang pencipta. Amin. Betul, Tapi, betul. tapi kan kenyataannya, faktanya kan Yesus juga dilahirkan tuh. Ada juga Ya. tanggal tahun kelahirannya 1 Masehi. Bagus. Nah, Makanya saya bilang, makanya Yesus saya itu bingung, Bang Edi kok bilang bukan ciptaan. Nah, di mana dia bukan begini, ciptaan? Bang, begini. Ini bagus. Jadi bedanya tipis antara surat Maryam dengan Kristiani itu, kalau di surat Maryam, Yesus itu ditiupkan rohnya Allah, kun fayakun, jadi kan. Artinya ciptaan. Tapi kalau di Kristiani, Yesus itu benihnya itu, kalau bahasa manusianya dari benih ilahi, ada yang dari Roh Kudus dikatakan. Nah, start from human itu umur 0 embrio itu jadi manusia. Umur 0 embrio, makanya ketika Maria itu teledor, matilah dia. Kalau makanya nggak bergizi bisa kurus itu embrio, bergantung pada alam. Itu menjadi ciptaan. Tetapi asalnya bukan dari seks, tapi benih ilahi sendiri yang ingin menggantikan Adam yang gagal tadi dan menjadi Adam yang kedua yang berhasil apa enggak tuh? Untuk menggantikan Adam yang gagal ini supaya menebus. Nah begitu ceritanya Bang. Jadi bedanya tipis. Kalau dia benar-benar manusia, wong dia juga berdoa kepada Bapa kok. Berdoa. Ada dia tidak bisa menyembuhkan orang, ada di kota tertentu. Dia ngantuk, dia capek ngantuk, tidurlah dia. Dia manusia, being human. Nah, tapi orang Kristiani itu ada yang melebih-lebihkan. Wah, dia Bapa, ya keliru. Dia ikut gravitasi, semua hukum alam diikuti kok. Gak belajar ya bodoh. Dia memberikan mujizat itu karena perkenanan Bapa, berdoa kan. Begitu. Berarti kalau dia bukan disebut ciptaan, berarti dia pencipta. Bisa dibilang begitu? Bukan toh. Kan kata-kata saya, dia menjadi ciptaan. Menjadi loh. Oh, menjadi ini pelan-pelan. ciptaan. Memahami begini ini pelan-pelan Bang. Saya ini manusia ya. Saya menjadi ayam. Kalau ayam ya bukan pencipta lah. Wong saya jadi ayam. Tapi kalau praeksistensinya, nah itu. Makanya orang Kristen ini kadang-kala itu dia shortcut aja. Praeksistensi dengan ketika Yesus jadi manusia dicampur aduk. Nah, itu ada namanya ilmu kristologi. Nah, kekristenan itu bukan merumuskan Tuhan begini, enggak. Kita ini buta, tetapi ketika Tuhan menyentuh bumi di surat-surat, makanya Kristen kan nggak punya kitab, ada di Musa, ada apa-apa dikumpulin. Itu ini apa toh? Oh, ini. Nah, orang yang bisa ngumpulin itulah sebenarnya yang mengenal jalan Tuhan. Nah, makanya nggak punya kitab kan. Wong Tuhan itu turun nggak memberi kitab kok. Tuhan turun itu memberitahu nabi-nabi ini. Terus oh ini kisahnya kan gitu. Oh ini nyatanya. Ya gitu-gitu aja. Jadi menurut di kita itu Tuhan memang nggak memberikan sebuah agama. Mungkin agama Yahudi itu ada mungkin. Dan saya tidak begitu Tetapi yang namanya jalan Tuhan, mengenal kita yang diselamatkan karena bukan perbuatan kita, tapi karena penebusan itu. Ya itulah penemu jalan Tuhan. Yang di abad pertama nggak ada Alkitab, nggak ada tanda salib, nggak ada patung, nggak segala macam gitu. Menarik. Tuh, ini nggak apa-apa. Ini kayak gini diselidiki wong perkara kita ngerti hal begini itu nggak perlu. Saya kalau ngajar orang nggak perlu lo pindah agama kok, nggak. Buat apa pindah agama kalau lo nggak tahu esensinya agama Kristen juga bukan begitu kok, kan gitu. Nah makanya kalau Anda ketemu Berarti yang Anda sendiri sebenarnya ini siap dikritik sesama Kristen ini ya? Kalau dikatakan dari dulu Anda Bang, berani dari mengatakan dulu. bahwa Kristen tidak mempunyai kitab itu. Iya dari dulu saya itu siap. Malah saya senang kalau dikritik, berarti saya memberi pencerahan sama mereka. Tapi Kalau nyimak Bang Edi ini pelan-pelan masalah apa itu dosa turunan masih ada juga ya, masih Anda Gimana? masih meyakini itu. Oh gini, manusia itu tidak bisa lepas dari dosa selama di tubuh fisik ini. Makanya orang Kristen itu sebenarnya ditutupi pelanggarannya. Kita ini manusia berdosa, hanya ditutupi pelanggarannya. Baru nanti setelah kiamat, Yesus datang kedua kali, tubuh kita diubah seperti Kristus. Kristus itu kan dalam tubuh kemuliaan sekarang nih. Nah gitu, itu Alkitab bilang begitu.
Ini aja orang Kristen masih banyak. Ya? Kok bisa seperti itu Pak Moro? Gimana ya? Kok bisa manusia bisa dirubah? Gimana ceritanya itu loh? Oh, abang kalau tanya saya nggak tahu. Tanya aja sama Tuhan. Saya nggak tahu menahu bang. Oh, saya main sulap aja nggak bisa kok. Benar. Iya kan? Saya tidak tersebut. Semua orang itu mengejar surga kok. Iya kan? Kalau dengan saya gampang. Apa yang Kalau dikasih sama Bang Edi Badai ini jangan bingung duluan. Pelan-pelan simak aja slow-slow pelan-pelan, nanti juga bingung sendiri, tenang aja. Belakangan aja bingung ya Bang ya. Lanjut Pak. Saya lagi Bang Edi, saya lagi ngundang Bang Luga Tambunan, mungkin menarik nih diskusi antara Abang dengan Bang Luga. Udah, ya. Enggak mau dia. Pasti enggak mau dia Bang Edi. Enggak mau dia. Kalau enggak itu Maliakil. Lail siapa yang orang Kristen yang Malikil lah itu. Erdi lah. Udah aja tuh. Selama ada Luga di situ pasti nggak kondusif tuh, pasti tuh. Kalau sama Pak Sansan pernah diskusi nggak, Bang Edi? Sama siapa? Sama Pak Sansan. Oh pernah. Pak Sansan kalau sama saya hormat itu. Coba panggil aja coba. Pak Sansan dicari Bang Edi Badai. Enggak, Pak Sansan ini sebenarnya kadang pahit sama orang Kristiani karena orang Kristiani itu juga ngomongnya ketus loh. Kalau saya nggak pernah. Nah, dia sama saya sayang banget tuh kalau ketemu saya. Oh, Bang Edi gitu. Coba tanyain coba. Saya tuh nggak pernah ketus sih. Orang Kristen itu tuh terus terang aja, kadang ketus gitu loh. Saya juga tau jengkel kadang. Alah. Halo, ini kayaknya saya mau cari makan dulu nih. Oh, gitu. Ya, nanti saya naik lagi ya. Oke ya. Terima kasih buat ngobrolnya. Oh, udah saya undang deh, ya udahlah. Oh gitu. Oh enggak, udah mau masuk belum? Mau masuk? Belum masuk, belum baru kesana. Coba aku tunggu 5 menit deh. Kalau sudah terlanjur 5 menit diundang kan nggak enak. Sudah. Coba ngobrol lagi ya. Begini Bang, Bang siapa? Bang Edi ya tadi ya? Iya. Kalau misalkan tadi Anda mengklaim bahwa umat Kristen itu tidak mempunyai kitab, lantas dalam keseharian itu ya, kita kan butuh tuntunan. Lantas tuntunan apa yang harus Abang itu ikuti gitu? Kalau di Muslim kan jelas kan, ada Quran, ada hadis. Jadi kalau misalkan ke aktivitas kita maka lewat panduan kedua hal tadi itu. Nah tadi kan maksudnya gini. Enggak, saya mau ngomong nih. Maksudnya mereka itu punya kitab Bang. Tapi itu sebenarnya bukan kitab mereka gitu loh maksud saya gitu. Oh gitu. Udah enggak maksudnya. Dia orang Kristen kan bilang punya perjanjian lama, punya perjanjian baru. Nah, sebenarnya itu tuh kitab itu kan milik umum. Gitu loh, umum yang dirangkum. Gitu. Sebenarnya itu milik umum. Jadi kalau menurut kita, menurut saya loh, Deng, khususnya saya dan orang-orang yang sepaham dengan saya, kitab itu milik umum, bukan milik Kristiani tertentu. Terbukti di Google dibuka siapa saja boleh kok, diakses kok. Ya kan? Bahkan ditafsir boleh. Tergantung kok nemu apa di dalamnya, kan begitu. Jadi menurut saya khususnya Kristen loh ya, mengklaim itu Taurat milik dia. Kalau saya, pandangan saya, Kristen tuh nggak punya kitab. Itu tuh kitab yang
yang dirangkum untuk dijadikan sebuah perjalanan kisah cintalah. Ya, seperti Kepada keseharian manusia. kita nih ya. Sebenarnya bukan milik Kristen, Nah, bukan. Itu terbukti dari tulisan-tulisan banyak orang kok. iya. Jadi gini, kalau misalkan tadi Anda mengatakan bahwa seperti Iya. itu, kami pun Ya, juga paham kan? sebenarnya mencari-mencari. Jadi perkataan Isa alaihissalam itu juga kami cari-cari gitu. Sebagian sudah ada yang termaktub dalam Quran, sebagian apa-apa yang dikatakan oleh Yesus atau Isa alaihissalam itu. Kami mencari-mencari dan memang benar itu milik umum ya. Dan dengan adanya diskusi ini, kami kan ingin saring cross check seperti itu kan. Apa sebenarnya yang dikatakan Yesus waktu itu? Apakah sama dengan yang ada sekarang gitu. Kalau saya pikir seperti itu Bang Gurunda. Demikian, standby dulu. Ya. Betul. Jadi sebenarnya Yesus itu nggak pernah menekan-nekankan dia itu Tuhan atau tidak, nggak pernah. Dia itu menekankan bahwa dia datang sebagai misi untuk menyelamatkan, utusan, itu aja. Nah, kalau yang lain-lain kan keselamatannya karena nabi ini, kitab ini, yang itu. Cuma beda di cara menyelamatkannya aja, bukan penekanannya Yesus itu Tuhan atau tidak. Bukan. Tapi kan kadang-kala kan ya itulah. Bukan, yang saya singgung tadi bukan masalah Tuhannya, masalah kitab-kitabnya gitu. Dalam kitab-kitabnya tadi kalau misalkan Kristen tidak punya kitab, kan Kristen katanya tidak punya kitab. Kitabnya itu ya dari mana saja gitu kan. Sedangkan kita sendiri itu keseharian kan butuh panduan gitu. Dalam melakukan suatu hal dari yang paling kecil sampai hal yang paling besar seperti itu. Nah, terus ibadahnya itu seperti apa itu? Misalkan ritual atau masalah yang nanti menginjak pada hukum-hukum yang perkawinan atau segala itu acuannya seperti apa itu? Bang Gurunda. Jadi di luar dari hal pokok itu kesepakatan. Jadi gini, misalnya ya, kekristenan itu kan, yang namanya kekristenan kan sebenarnya pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Sebenarnya intinya di situ. Nah, ketika manusia sudah dipulihkan hubungannya, manusia tinggal memelihara aja dan mengembangkan hidup sebagai manusia yang dipulihkan, istilahnya manusia baru. Jadi Kristen itu nggak ada sebenarnya. Kristen itu kan hanya sebutan. Tapi yang jelas itu sebenarnya kan jalan Tuhan memperbaharui hidup manusia. Maka orang Kristen itu dikatakan orang yang hidup baru. Sebenarnya itu yang tidak di Buddha atau apa. Terus masuk Kristen ya kan. Nah, untuk dalam kehidupan bermasyarakat mesti kan nantinya juga ada perkawinannya, harus ada yang memimpin, memberikan surat. Nah, disitulah berkembang namanya denominasi, Pak. Denominasi sih untuk mengurusi warga-warga jemaat. Nah, kalau ritualnya kalau zaman mula-mula itu nggak ada. Setiap hari cuma kumpul-kumpul bernyanyi karena mengucap syukur sebagai orang yang sebagai warga surga, sebagai manusia ilahi. Jadi kalau Anda buka di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula itu tiap-tiap hari berkumpul, makan bareng, habis kerja makan bareng, bersenang-senang. Kenapa? Karena dia ini sudah pulih dengan Tuhannya. Itu loh, tinggal menunggu kematian dan dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi hanya itu, Pak. Tapi berkembang zaman, ada pemimpinnya, caranya berbeda. Ya itu kan perkembangan kelompok masing-masing. Sebenarnya itu ekspresi, Bang. Maka Roma 12 ayat 1 mengatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu. Artinya kita bernafas ini loh. Itu ibadah. Itu yang pertama. Roma 12 ayat 2 mengatakan, maka berubahlah cara berpikirmu. Ketika kita mulai hidup baru, kita mulai membuang cara pikir yang lama duniawi menjadi pemikiran yang surgawi. Yaitu, ya intinya kasih. Itu dilatih. Mematikan manusia lama, menghidupkan roh ilahi dalam diri kita. Gitu. Jadi nggak ada bentuk tertentu, Bang. Berapa rakaat,
harus menghadap kemana, nggak ada. Karena intinya adalah spiritual, pemulihan hubungan. Iya, relationship atau hubungan itu kan ada kaidah-kaidahnya juga itu, Bang. Oh, nggak ada sama sekali, Bang. Kalau saya salah jawab langsung nggak ada. Itulah bedanya kekristenan dengan Islam. Makanya aslinya Kristen tuh bukan agama. Sebenarnya dibanding-bandingkan sebenarnya nggak bisa. Wong beda jenis banget kok gitu loh, Bang. Nah, ketemu saya enak. Kalau gitu. kita mau disalahkan, memang kita nggak gitu. Weh, lu nggak ada aturannya. Nah, ya memang nggak ada. Kecuali moral lo ya. Lo jangan Kemudian menyakiti. batasannya apa itu, Bang? Kalau misalkan tidak ada ukuran, tidak ada batasan, tidak ada tuntunan, kemudian batasannya itu apa itu? Agar batasannya itu apa itu batasan? Nah, gini, aku tahu maksudnya. Jadi gini, jadi ukurannya untuk hidup baik, gitu kan maksudnya, yaitu ketika manusia lama kita, Edi ini dimatikan, otomatis ketika roh ilahi itu yang memimpin hidup kita, ya otomatis baik, Bang. Kasih, sukacita, damai sejahtera kan dikatakan hiduplah oleh roh, yang dimaksud roh huruf besar. Hiduplah oleh rohmu yang dipimpin oleh roh ilahi yang dalam dirimu. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebenarnya Kristen itu bicara mengenai ciptaan baru, tapi kenyataannya banyak oknum orang Kristen yang nggak ciptaan baru, dialog marah-marah, nyerang-nyerang Islam. Ya kan itu nggak boleh sebenarnya. Dulu saya begitu sih, mungkin dulu. Tapi setelah kita mulai dewasa nggak begitu. Kan enak toh. Jadi bisa dikatakan melesat bagai anak panah gitu ya. Maksudnya gini, jauh seperti anak panah. Yang jauh. Yang namanya itu. Manusia baru. Jadi gini, sebenarnya kita itu transformasi, Bang. Fisiknya masih sama, tetapi rohnya sudah diisi beda. Makanya nggak heran di zaman-zaman dulu orang yang rela mati martir, orang yang kadang-kala berkorban demi mengabarkan, itu banyak. Itu ada kekuatan ilahi yang di dalam dirinya, gitu loh. Kalau tak tiada batasan. Nah, sebenarnya yang sekarang ini sudah rantu, makanya kalau batasan, tiada ukuran, kan akhirnya misalkan saya kan bisa itu menganggap ini hal yang benar, padahal itu belum tentu benar. Terus lain kepala juga begitu. Lain kepala mengatakan itu benar, padahal kebenaran itu diukur apa gitu, tanpa ada standarnya itu. Standarnya adalah buku panduan. Ukurannya kasih, Bang. Atau kasih itu. Ya, ketika Anda menyakiti sesama itu nggak benar, Bang. Ukurannya kasih. Jadi gini, kalau kamu menyakiti sesama itu udah nggak benar, kan kelihatan banget. Ini bukan ngomong tentang ritual agama loh. Kalau ritual agama kita bebas. Karena kita sudah nggak menggarap Tuhan yang di luar, Tuhan yang sudah di dalam, gitu loh. Yang kita garap bukan lagi Tuhan yang teori dan Tuhan yang di luar. Sebenarnya saya ngomong tentang Yesus itu sudah masa lalu. Kita sudah ngomong Tuhan yang di dalam era sekarang ini. Jadi era tubuh Kristus itu sekarang sudah ngomong Tuhan yang di dalam. Sebenarnya nggak bisa disentuh, nggak bisa diperangi. Lo gedungnya mau dihancurin, kalau paham lo ya. Kalau Kristen yang paham lo ya, tapi nggak semua sih. Gak ada gedung yang nggak masalah, gitu loh. Sebenarnya hubungannya pemulihan Tuhan kepada manusia. Mengenai pembahasan yang menarik ini, seperti filsuf ini, seperti bahasan-bahasan filsafat ini. Ini perlu kajian yang perlu diperdalam ini. Coba abang ya lihat Kristen mula-mula itu nggak ada gedung gereja, mereka tapi tetap aja mereka dikejar-kejar tentara Roma loh, dibunuhi loh. Nggak ada gereja zaman mula-mula, kumpul tiap hari. Ya itu memang mengenai Bang Edi, pantangan Bang Edi. Mengenai pantangan makanan itu ada bunny typing tuh di bawah itu, Bang Edi bisa baca itu. Makanan babi atau di sana gini. Jadi hukum Taurat, kalau kita mau belajar paham ya, sebenarnya hukum Taurat, sunat itu apa sih artinya? Kan kadang-kadang kita nggak ngerti itu. Kalau orang Kristiani tahu, sunat itu sebenarnya perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, bahwa nanti akan datang seorang Mesias
perjanjian. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Jadi di zaman Abraham itu ada keturunan Isa, ada Israel toh. Di situ juga ada yang namanya imam-imam mempersembahkan korban tiap tahun, korban domba. Itu sebenarnya lambang gitu. Nah kita dari sini itu tahu jelas. Tapi orang Yahudi pun kadang nggak tahu. Dia tahunya itu memang dari Tuhan, agama begitu. Tapi sebenarnya itu bayang-bayang akan datangnya Kristus. Makanya ketika ada Yesus, Yohanes bilang, lihat, itulah anak domba yang menghapus dosa manusia. Nah, makanya saya bilang, kitab itu kan milik umum, tergantung siapa yang mau mengartikan, menarik garisnya. Nah, pengikut jalan Tuhan itu menarik garis, menjadi dari perjanjian lama, oh ini yang dimaksud, Yesus ini loh sang Mesias. Maka dikatakan sekte waktu itu. Sekte jalan Tuhan, bukan Kristen. Menarik ini. Tetapi ya itulah, itu satu-satunya yang terjadi di dunia ini. Kalau barang siapa ngerti itu dan menerimanya, wah, diselamatkan kekal. Kalau saya dari kecil Kristiani, tapi saya selidiki. Saya nggak begitu saja langsung. Saya baru dewasa baru ngerti gitu ya, nikmati gitu. Dan tanpa ada saya menjelekkan yang lain. Nah, kedewasaan yang begini enak malah. Jadi Bagi di badai. Yo, iya. Ini saya masih bingung nih soal Bang Edi. Iya. Boleh nanya lagi ya, Bang ya. Maaf biar kau tersinggung ya. Tadi Bang Edi Gimana? Boleh, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja. Iya. Tadi Bang Edi coba mengutip ayat di Bible. Tadi ayat Markus kalau salah ya, tentang Yesus yang dituhankan dia, Tuhan Yesus gitu ya. Betul. Ternyata yang apa? Tadi Bang Edi Badai sempat mengutip ayat di Bible tentang Yesus Tuhan. Ternyata diperiksa oleh teman kita Bang Ardiansah tadi ya masalahnya. Nggak ada kata Tuhannya, penyelamat aja. Artinya kalau saya berpikir mencermati, Bang Edi Badai masih meyakini Yesus Tuhan. Ini siapa yang? Dan ini siapa ya? Enggak, ini siapa? Ini siapa Pak? Peduli rakyat Bang, Peduli rakyat. Oh, Bang. baru datang ya. Oke. Udah lama Bang. Baru datang tadi. Baru datang. Ya. Oh iya. Saya dulu datang dari Bang di atas Bang. Gimana? Jadi tadi Abang masih mengutip ayat di Bible yang menyatakan Yesus Tuhan. Iya, gimana? Ada. Ternyata disanggah oleh teman kita di original text-nya nggak ada kata Tuhan, yang penyelamat ya ada atau Mesias gitu kan. Artinya saya menyimpulkan bagi di Badai masih meyakini Yesus Tuhan, dan bagi di Badai membedakan Tuhan dengan Allah, betul? Ya beda dong. Itu kurios Bang. Kurios itu bukan Allah. Ya kalau di Islam Bang, Tuhan itu ya Allah Bang. Kalau Yesus Tuhan berarti ya nggak apa-apa itu. Ya kan kita nggak bisa samakan saya memandang Yesus dengan cara Islam. Enggak, gini juga Bang, kayaknya bukan di Islam aja Bang yang Tuhan itu. Kalau Islam misalnya Allah, Tuhan kami Allah. Kalau di Buddha artinya di agama lain juga nomor yang paling tinggi dianggap mereka gitu. Enggak ada duanya gitu. Ya. Bang berarti kan dua, Tuhan dan Allah gitu. Ya begini, artinya saya menyebut apa saja kan tidak mengubah apa-apa esensinya. Itu hanya perkataan manusia. Saya bisa aja nggak sebut Yesus Tuhan. Kan kok nggak penting bagi saya. Yesus juga nggak penting dia disebut Tuhan atau tidak, itu nggak penting sebenarnya. Sebenarnya orang Kristen nggak usah mempertahankan Yesus Tuhan, nggak apa-apa. Yesus itu bahaya, biarin aja Yesus dianggap apa, nggak penting. Tetapi misinya apa, itulah yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Makanya aku sering kadang ngomong sama orang Kristen, lo Yesus dianggap bukan Tuhan nggak apa-apa, nggak mengubah apa-apa. Injil itu nggak ngomong Yesus Tuhan kok. Injil mengatakan Yesus itu penyelamat. Ya kan, makanya orang Kristen tuh kadang-kadang saya gemes loh. Ya nggak penting, dipenting-pentingkan. Yesus dianggap apa nggak penting. Bahkan dia ketika di dunia, lo jangan ngomong-ngomong gua siapa. Ya kan, Yesus bilang gitu loh. Jadi nggak penting banget. Saya nggak pernah menekan-nekankan kayak gitu. Yang saya tekankan tuh bagaimana Tuhan
mengasihi manusia yang telah jatuh dosa, tidak dengan agama Kristen, apa enggak, itu cintanya. Nah, itu ditulis melalui nabi-nabi. Nah, barang siapa bisa menemukan, berbahagialah dia. Udah, lu nikmati. Nah, nggak tahu sekarang dari agama Kristen yang sering perang, yang sering memakai salib, perang sana, perang sini, nggak ngerti gitu loh. Paham kan? Halo, selamat malam, Esther. Salah. Selamat malam semuanya. Oh ya, Bu Esther. Maaf Nah, ini ada Bu semuanya. Esther nih. Ada Bu Esther nih. Saya gantian Bu Esther ya. Saya tak nyimak. Ya, aku mau nanya, minta maaf untuk orang yang Muslim, boleh ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan, Mbak. Ya. Aku pengen tahu aja, maaf kata aku kan juga dulu Muslim nih, aku udah ikut Tuhan Yesus nih. Jadi gini, yang membuat aku pertanyaan sampai sekarang tapi nggak ada yang pernah menjawab aku gitu loh. Aku pengen tahu kenapa di dalam Al-Quran itu tidak tercatat secara kronologi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tetapi kalau dalam Alkitab itu jelas sekali gitu. Itu kenapa ya? Nggak ada dalilnya, kayak perasaan selama aku ngajar di dalam waktu saya. Kita pamit dulu ya. Nggak ada itu. Aku pengen tahu aja gitu loh. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, siapa yang mau bertanya, yang mau menjawab? Bang Amir? Lagi makan, bentar. Lalu di dalam Bang Ardiansyah? Penciptaan itu banyak, Bu. Bahkan enggak, maksudnya gini loh Pak. Maksudnya gini loh. Kan kalau di dalam Alkitab itu tercatat jelas dari mana. Loh, jelasnya karena ditulis oleh manusia dan bumi itu ada kronologinya. Tetapi kenapa kalau emang Quran itu kitab yang sempurna, kenapa nggak ada tertulis dalam dalil manapun bahwa ada kronologinya gitu, kayak gitu. Ada banyak. Assalamualaikum. Ibu katanya dari Kristen. Pernah baca Quran nggak? Ya, enggak, aku nih kan Dia dari Islam, banyak sekali yang pindah ke Kristen dia, Bang. Coba jelaskan. Katanya dari Islam. Iya, enggak, bukan dia memang, tapi maksudku, aku pengen tahu aja. Sekarang gini, kalau memang dari Islam, pernah baca Al-Quran nggak? Jawab aku dulu. Iya, katanya pernah masuk karena menang Muslim. Aku nggak ngerti soal bahasa Arab, tetapi aku bisa cari pengertian dalam berarti nggak mesti dong. Walaupun aku tahu baca Quran, baca Quran, tetapi kalau nggak tahu artinya kan sama aja bohong, Bang. Coba. Karena di Al-Quran juga ada terjemahannya. Kenapa nggak dijawab? Mana dalilnya? Kamu mau ngetes atau gimana? Tunggu ya, Bu ya. Tunggu, Bu. Aku ingin tahu, hanya aku murtad gitu loh. Amir, saya boleh nanganin ibu-ibu ini? Silakan. Boleh, Pak Amir? Bagus. Pak Amir. Silakan. Silakan. Yang Ibu Esther PBG. Pak Amir sedang makan ya, dibantu. Siap. Ibu Esther. Ya. Yang Ibu mau ayat yang seperti apa, Bu? Coba Ya artinya dulu. Ada kronologinya, juga ngerti gitu loh, Mas. Kalau Quran itu kan kita setidaknya ada cerita kronologinya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya itu kan kalau itu kan semua dalam Alkitab. Kalau samawati wardi ayam wastawa ilal ars. Ada kronologinya gitu, ada ceritanya gitu. Jadi itu yang awam juga bisa ngerti. Nah, yang aku minta kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menciptakan langit dan bumi, mana dalilnya gitu loh. Perasaan nggak pernah tuh aku baca seperti. Oke, Bu, gini Bu. Bu Esther, gini Bu Esther. Sekarang kita Jangan gitu Allah diciptakan langit dan bumi. Bu Esther diam dulu, Bu Esther. Saya mau ngomong. Nah, mute dulu ya. Gini Bu Esther, semua Tuhan yang ada dalam agama-agama tersebut itu menjelaskan kalau dia adalah pencipta ini, pencipta itu, pencipta ini, pencipta itu, semuanya dari agama A sampai Z. Tapi sekarang gini, kita tarik ke analogi juga, Bu Esther ya. Contoh saya ngomong, saya adalah pencipta mobil Toyota misalkan. Kemudian ada orang yang tanya,
Apakah betul kau pencipta mobil Toyota? Kenapa harus sampai Bu Esther, bentar. Dalilnya loh. Bu Esther, astagfirullah. Ini Bu Esther, saya Bu Esther Iya, kan nggak tahu. Bu Esther sebentar. Astagfirullah. Ini Bu nggak usah Esther. ngomong, aku ingin tahu dalilnya aja.